Berjuanglah, Bunda tidak sendiri. 1001 Rasa dari Sumatera hingga Australia. Buku persembahan dari Konita Musa dan Nakiyah Syam. Ruang bersalin. Aku menikah 3 tahun yang lalu dengan seorang lelaki yang kucintai karena akhlak dan kepribadiannya. Rasa kewanitaan yang muncul tak mampu aku tutupi. Ya, aku berharap bisa melahirkan buah cinta kami yang akan menceriakan hari-hari kami. Dan hanya berselang 1 bulan, aku dinyatakan positif hamil oleh dokter. Tak terbayang rasaku ketika menyadari aku telah berbadan 2. Segala puji bagi Rabb, Sang Pengasih. Aku bangga pada janin dalam kandunganku. Aku bahagia karenanya. Diri ini bagaikan wanita yang sesungguhnya. Karena itu, aku rawat karunia ini dengan baik. Pada trimester awal, banyak kendala yang kuhadapi. Aku memuntahkan semua yang telah masuk ke dalam perut dan lebih suka makan mangga muda, hampir 1/2 kilo setiap hari. Tekanan darahku menurun drastis, hingga aku harus bed rest di rumah sakit untuk beberapa waktu. Tak ingin terjadi apa-apa dengan calon buah hati, aku rutin memeriksakan kehamilan ke rumah sakit. Semua baik-baik saja, sampai menginjak usia kehamilan 8 bulan. Dokter yang biasa memeriksa kandunganku berkata, "Janin ibu terlilit tali pusar. Sudah usia segini, sepertinya susah untuk dilepaskan. Kalau begini terus kondisinya, kemungkinan ibu nanti dioperasi sesar. Berdoa saja ya, Bu." Ya Allah, hatiku hancur. Bercerai-berai bak perahu rapuh yang dihantam badai dan gelombang pasang. Aku dan suami pulang dengan gontai. Kebisuan merayapi masing-masing kami selama perjalanan. Keadaan ekonomi kami yang belum mapan benar semakin memperberat beban di pundak kami. Dengan uang apa kami harus membayar biaya operasi sesar? Kami berdua hanya bisa tawakal menghadapi semua ini, hingga muncul niatan dalam hati untuk menjual pemberian berharga suamiku ketika akad nikah, yaitu sebuah kalung emas putih, mahar suci pemberian suami. Berhari-hari aku berpikir penuh kebimbangan. Akankah ku jual mahar yang dulu turut andil dalam janji suci kami? Memang, seorang istri diperbolehkan menjual mahar karena benda ini adalah sepenuhnya hak istri. Namun, aku berat menggantinya dengan rupiah. Aku pun tidak berani mengutarakan niat ini kepada suamiku. Aku takut dia tersinggung dan marah. Aku takut dianggap merendahkan harga diri suami. Allah, aku takut. Tangis senantiasa mengiringi salat malam dan untaian doa yang aku jalin. Berharap Allah yang Maha Pemberi mendengar dan mengerti segala gundah yang bergelayutan di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku dan suami mengikuti training keluarga sakinah. Di situ aku mengenal Umi Syifa, istri dari teman suamiku. Aku sempat sharing mengenai kondisi kehamilanku. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata, Umi Syifa pernah mengalami hal yang sama. Dia lalu memberikan alamat bidan Zulkhoiliyah di daerah Sambiroto, sekitar 5 km dari rumahku. Menurutnya, bidan tersebut telaten memberikan panduan selama kehamilan. Ada secercah asa yang berkelipan di hatiku sebagai kunang-kunang yang berusaha memecah gelap dengan setitik cahaya di tubuhnya. Singkat cerita,
Aku beserta suami mengikuti saran Umi Syifa dan pergi ke tempat praktik Bidan Zul. Bidan Zul dan asistennya Mbak Fitri menerima kami dengan pelayanan prima. Jauh lebih ramah dan bersahabat dibanding rumah sakit tempat aku memeriksakan kandungan setiap bulan. Suasana kekeluargaannya begitu terasa. Bidan Zul dan Mbak Fitri mengajarkan beberapa treatment untuk mengatasi lilitan tali pusar pada janinku. Berbagai posisi senam hingga pola makan yang dianjurkan kupatuhi semua. Aku harus sering merangkak hingga lutut kakiku bengkak, nungging sambil mengempiskan perut, sujud dalam durasi yang lebih lama dari biasanya, hingga posisi-posisi senam yang aneh yang harus dibantu oleh suamiku. Hanya berselang 2 minggu semenjak kunjunganku ke tempat praktik Bidan Zul, hasil USG terbaru menggambarkan bahwa lilitan telah terlepas sempurna dari leher janinku. Alhamdulillah, tak sia-sia aku melakukan berbagai senam dan jalan pagi keliling kampung. Bagai mukjizat dari Allah, kuteteskan air mata bahagiaku di depan dokter rumah sakit. Suamiku pun menyematkan senyum dan merapatkan genggaman tangannya. Kami pulang dengan hati bunga. Semenjak itu, aku merasa dekat dengan Mbak Fitri dan Bidan Zul. Aku pun mengalihkan pilihan, yang awalnya hendak melahirkan di rumah sakit dekat rumah, ke tempat praktik Bidan Zul. Aku merasa lebih nyaman di tempat itu. Pelayanan yang diberikan melebihi dari apa yang aku harapkan. 20 Mei 2008, pukul 9 pagi. Ada bekas lendir darah di celana dalamku. Kebetulan tanggal itu berwarna merah. Suamiku langsung membawa aku ke tempat praktik Bidan Zul. Wajah sumringah Mbak Fitri menyambut kedatangan kami berdua. Hatiku dan suami deg-degan tidak karuan. Bayangan menjadi bapak dan ibu sudah ada di depan mata kami. Ya, sebentar lagi suamiku akan dipanggil Abi oleh buah hati kami. Dan aku akan dipanggil Umi oleh gadis kecilku. Kami sudah mengetahui jenis kelamin janin melalui USG. Betapa gejolak keriangan itu menari-nari. Tatkala Mbak Fitri mengatakan bahwa aku sudah mengalami pembukaan 2. Ya, sebentar lagi. Tak sabar aku selalu membayangkan paras elok bidadari kecilku. Namun, tak lama kemudian bibir kami tertutup. Senyum kami tergantikan muram. Kami diberitahu bahwa air ketubanku merembes. Padahal batok kepala janinku belum menempati posisi yang seharusnya. Aku harus berhati-hati, tidak boleh banyak bergerak. Jangan sampai janin kekurangan air ketuban, karena akan berdampak keracunan pada janin. Tak cukup itu, Mbak Fitri menambahkan bahwa aku retro, istilah yang sama sekali asing bagiku. Bahkan, suamiku yang berkecimpung di dunia biologi pun tidak paham. Was-was tentu saja, rasa khawatir tidak dapat kami sembunyikan. Mbak Fitri menguatkan kami. Insya Allah bisa, asalkan kita yakin. Berdoa ya Mbak, jangan stres, tiduran saja di rumah. Jangan banyak bergerak, dihemat air ketubannya. Nanti kembali ke sini sekitar jam 2 siang ya. Senyum hangat Mbak Fitri meniupkan angin segar di hati kami. Kami pun undur diri. Di rumah, aku hanya bisa tiduran di tempat tidur. Kami sudah menyiapkan tas penting yang siap dibawa kapanpun saatnya tiba. Jadi, kami tak perlu repot lagi. Tak seperti biasanya, sholat zuhur kami panjang sekali. Doa suami untuk kelancaran persalinan terdengar lirih. Kulihat ada lelehan air bening di ujung matanya. Jam 2 siang kami berangkat ke tempat praktik Bidan Zul. Kondisi jalan yang berbatu membuat kami berangkat lebih awal dari perkiraan Bidan Zul. Kami tidak dapat membayangkan dalam kondisi kesakitan melewati jalan berbatu. Masih seperti biasanya, ulasan senyum Mbak Fitri menyambut kami. Aku segera disuruh tidur miring ke kiri. Tidak boleh jalan-jalan. Sesekali ada kontraksi. Awalnya jarang,
Namun semakin lama interval kontraksi satu dengan yang berikutnya semakin dekat, dan sakit itu semakin tak tertahankan olehku. Untunglah, suami selalu di sampingku. Pukul 10 malam, aku menggenggam erat tangan suamiku. Dia hanya bisa mengelus kepala hingga punggungku. Sakit, Bi. Aku merintih lirih. Sabar, Umi. Sebentar lagi adik kecil akan lahir. Tahan ya. Suamiku terus menyemangati, memotivasi dan mendukungku. Memang benar kata Bidan Zul, kalau retro alias jalan lahirnya bengkok ke bawah, aku mengalami masa pembukaan yang lama. Sakitnya bisa lebih sakit dari yang normal. Tengah malam, tepat pukul 12. Ya Allah, rasa sakitku makin menjadi. Aku sudah berada di tempat tidur untuk melahirkan. Sudah pembukaan 8, namun ketika diperiksa air ketubanku pun belum juga pecah. Abi, Umi merasa sakit sekali. Sepertinya Umi mau pingsan. Umi sudah tidak punya tenaga lagi. Bagaimana Umi nanti mengejan? Suamiku hanya bisa mempererat genggaman tangannya, mencium keningku yang penuh keringat. Bi, apa operasi sesar saja ya? Umi tidak kuat lagi. Suamiku terus menyabarkan aku. Ketika dia sholat malam, di sela-sela kesakitanku yang luar biasa, aku terbayang ke masa lalu. Semasa SD sampai SMA, aku pernah membuat permohonan konyol kepada Allah. Sungguh sebuah doa yang tak pantas diucapkan oleh seorang wanita. Didasari oleh sifat penakutku yang ngeri membayangkan sebuah proses persalinan yang konon begitu menyakitkan, aku pernah membuat permohonan. Ya Allah, kalau boleh aku meminta, jadikan aku mandul agar tidak bisa melahirkan. Aku tidak ingin direpotkan dengan kerewelan anak kecil. Na'udzubillah min zalik. Aku tersadar bahwa kini aku di ruangan serba putih dengan kesakitan yang luar biasa. Ya Allah, aku cabut permohonanku dulu. Aku tidak ingin mandul, aku ingin mempunyai anak, aku ingin melahirkan buah hati kami. Bantu hamba-Mu ya Rob. Bahkan nyawaku kupertaruhkan demi melahirkan buah cinta kami. Hapus doaku yang dulu ya Rob. Aku ingin melihat dia lahir ke dunia ini, merawatnya dan mendidiknya agar menjadi pejuang agama-Mu. Ampuni hamba ya Allah. Jika kebaikan dan pahalaku masih tersisa, izinkan aku menembusnya dengan kelahiran anak hamba. Ya Allah, kabulkan doa hamba. 45 menit kemudian, tiba-tiba ada tenaga dari dalam yang tak tertahankan. Aku berasa ingin mengejan, tapi Bidan Zul dan Mbak Fitri melarang, karena belum saatnya. Mereka mengatakan bahwa posisi kepala anakku belum siap di posisi. 5 menit kemudian, Bidan Zul menyuruhku mengejan dengan posisi miring ke kiri. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembukaan 10. Akhirnya, tepat pukul 1 dini hari, aku mulai diposisikan untuk melahirkan. Namun, karena ketubanku belum pecah juga, akhirnya selaput ketubanku digunting. Setelah air ketuban membanjiri tempat tidur, kurasakan perutku sedikit mengempis. Barulah proses mengejan itu dimulai. Di sebelah kiriku ada Mbak Fitri yang memegang kaki kiri, sedangkan Bidan Zul memegang kaki kananku. Tak ketinggalan, suami mengangkat kepalaku ketika proses mengejan berlangsung. Subhanallah, begitu proses ini berjalan, rasa sakit yang teramat sangat hilang begitu saja. Selama 25 menit aku berjuang, dan berkat bantuan yang maha kuasa, kepala anakku sudah keluar. Lalu anakku berputar paksi. Ketika keluar, kepala bayi menghadap ke bawah, lalu secara alami atas kekuasaan Allah akan berputar hingga kepala menghadap ke atas. Bidan Zul dengan kedua tangannya menarik badan anakku. Kurasakan perutku kempes begitu saja. Tepat pukul 1.30 dini hari, badan anakku terpisah dari tubuhku. Selama proses mengejan, kudapati wajah Bidan Zul dan Mbak Fitri tertawa geli. Aku tak seberapa menghiraukan pemandangan itu, lantaran aku konsentrasi mengejan.
Setelah proses selesai, baru kusadari bahwa yang mengomando proses ngejan itu bukanlah Bidan Zul atau Fitri selaku asisten, seperti halnya proses persalinan lain. Tapi kali ini aku yang menginstruksi kedua praktisi kesehatan itu untuk menahan kakiku dan mengomando suamiku untuk mengangkat kepala tiap kali aku mengejan. Benar-benar pasien yang aktif dan energik, ujar Mbak Fitri. Suamiku mengatakan anak kami terlahir dengan warna tubuh yang sangat putih, seperti warna kapur yang terlukis di papan tulis. Mulut putri kami menganga, tidak bergerak. Tentu saja suamiku kaget dan takut ada apa-apa dengan bayi kami. Ternyata beberapa detik setelah itu, sekecil batuk mengeluarkan darah dan pecahlah tangisnya. Alhamdulillah, lalu perlahan tubuh putri kami mulai memerah. Anakku lahir dengan sehat, beratnya 3,3 kg dan panjangnya 50 cm. Terakhir, aku menangis di pelukan suamiku. Tangisku bukan karena kesakitan, tapi tangis bahagia dan syukur pada Allah. Dengan bantuan Allah, akhirnya putriku bisa lahir normal, sehat dan selamat. Kami memberikan gadis kecil itu nama Nada Kumiko Firmansyah. Di nada yang cantik, selamat datang di dunia, tempat kita mengumpulkan amalan berpahala, meraih ridhonya. Semoga nanti kita sekeluarga bisa berkumpul di jannahnya. Amin.